Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Isman, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas TP4. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh dosen mata kuliah Ilmu Al-Quran. Langsung saja. Soal yang pertama yaitu maksud muhkam dan mutasyabih dalam ulumul Quran. Muhkam adalah ayat-ayat Al-Quran yang jelas maknanya, tidak memerlukan penafsiran tambahan dan mudah dipahami. Contohnya adalah ayat-ayat tentang hukum, akhlak, dan perintah ibadah. Sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya tidak sepenuhnya jelas, sehingga membutuhkan penafsiran lebih lanjut atau hanya Allah yang mengetahui maknanya secara mutlak. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam ulumul Quran. Nasikh adalah hukum baru yang menggantikan hukum sebelumnya, yaitu mansukh dalam Al-Quran atau sunnah. Hikmah adanya nasikh dan mansukh adalah yang pertama yaitu memberikan kemudahan kepada umat sesuai dengan kondisi mereka. Kemudian menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menyampaikan syariat secara bertahap. Kemudian yang ketiga, menguji ketaatan umat Islam terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga adalah alasan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an. Salah satu alasan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an adalah untuk menguatkan pernyataannya dan menarik perhatian manusia terhadap hal-hal penting. Misalnya, Allah bersumpah dengan ciptaannya seperti waktu, matahari, dan bulan untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan amsal dalam Al-Quran? Amsal adalah perumpamaan atau metafora yang digunakan dalam Al-Quran untuk menjelaskan konsep-konsep yang mendalam secara sederhana agar mudah dipahami oleh manusia. Misalnya perumpamaan orang munafik dengan kayu yang tersandar. Kemudian pertanyaan terakhir adalah tujuan dan maksud Allah memberitahukan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran. Tujuannya adalah yang pertama, memberikan pelajaran dan peringatan kepada umat manusia. Kemudian menguatkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam dalam menghadapi tantangan dakwah. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan akibat baik bagi orang yang taat dan akibat buruk bagi yang durhaka. Kemudian yang terakhir, menegaskan kebenaran wahyu dan risalah yang dibawa oleh para nabi. Contoh kisah Nabi Musa dan Fir'aun, Nabi Nuh dan Nabi Yusuf. Baiklah, demikianlah jawaban yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya pribadi, dan semoga apa yang kita lakukan senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.